Allah yang menjadi tempat kita untuk meminta, hanya Allah yang kita sembah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah melakukan 10 perkara yang sebagaimana dinasihati oleh Luqman Hakim kepada anaknya, kalau 10 perkara itu bisa dilakukan, kata musannif, adalah afdalu minal mal, dia lebih utama daripada harta. Kalau kita bisa melakukan 10 perkara itu, maka pekerjaan kita itu lebih mulia daripada harta, lebih mulia daripada orang yang banyak hartanya, lebih mulia daripada orang yang mencari harta. Karena 10 perkara itu lebih afdal. Wa hirzun minal khaufi, 10 perkara itu yang tadi disebutkan itu adalah sebagai benteng daripada rasa takut. Nanti orang itu tidak akan merasakan rasa takut sama sekali, karena dia selama hidup di dunia melakukan 10 perkara tersebut. Wa uddatun fil harbi, yang sudah melakukan 10 perkara tersebut seolah-olah dia sudah mempunyai persiapan di dalam peperangan. Ya, orang kalau mau perang butuh persiapan, butuh tenaga, butuh strategi, butuh senjata, butuh pasukan yang tangguh. Diibaratkan kalau sudah melakukan 10 perkara ini, maka ibarat orang yang ingin berperang, semua persiapan peperangan kita dimiliki. Ya, untuk menghadapi peperangan kita sudah siap. Diumpamakan seperti itu. Artinya ketika kita ingin menghadapi hari-hari yang sulit, maka kita sudah banyak persiapannya. Apa bentuk persiapannya? Yaitu dengan melakukan 10 perkara yang disebutkan tadi. Ya, menghidupkan hati yang mati, menolong orang miskin, menghormati orang yang dihormati, memuliakan orang yang wajib untuk dimuliakan, mengajak singgah orang yang sedang musafir. Ya, yang 10 perkara itu, duduk dengan orang miskin, waspada dengan majelis para penguasa. Dengan melakukan 10 perkara itu, seolah-olah kita sudah siap dalam menghadapi keadaan apapun, kita sudah siap. Ibarat orang yang ingin berperang, semua persiapan untuk peperangan sudah ada di tangan dia. Pede di dalam berperang, senjata cukup, strategi cukup, pasukan banyak, tenaga kuat. Dan 10 perkara itu diumpamakan sebagai bid'atun hina yurabbihu, diumpamakan sebagai barang dagangan. Barang dagangan ketika dia ingin berdagang. Artinya kalau orang pengen dagang, dia sudah punya barang yang ingin didagang, dia sudah siap barang yang ingin dijual. Orang pengen dagang, yang didagangin kagak ada, berarti kan dia nggak siap. Apa yang dia mau jual kalau barang dagangannya nggak ada? Nah, ini 10 perkara itu diibaratkan bagi orang yang berdagang, dia sudah mempunyai barang yang siap untuk diperdagangkan, yang siap untuk diambil keuntungannya. Apabila dia sudah melakukan 10 perkara tersebut, umpama orang yang ingin berdagang, dia sudah siap mempunyai barang dagangan yang siap untuk diambil keuntungan. Ya, kalau kita umpama kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah,
dengan 10 perkara ini adalah barang dagangan yang sudah siap untuk kita ambil keuntungannya dari Allah Ta'ala. Jadi keuntungannya besar. Dengan melakukan 10 perkara itu, seolah-olah kita sudah siap untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan yang kita lakukan dengan 10 perkara itu tadi. Dan selanjutnya dikatakan, selain dia barang dagangan yang siap untuk diambil keuntungan, 10 perkara itu adalah syafi'atun hina ya'tarihil haulu. 10 perkara itu adalah sebagai penolong ketika kita akan tertimpa atau kita akan menghadapi huru-hara hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang penuh dengan huru-hara, hiruk pikuknya, huru-haranya, yang menyebabkan orang itu akan lupa, yang menyebabkan orang itu akan lupa diri, lupa dengan hartanya, lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, lupa dengan barang-barang berharganya. Disebabkan hari kiamat akan menyebabkan orang lupa dari segala-galanya. Yang dia pikirin gimana caranya untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi bagi orang yang sudah melakukan 10 perkara itu tadi, maka orang itu seolah-olah sudah mempersiapkan penolong, sudah ada penolong di hari yang penuh dengan huru-hara, yaitu pada hari kiamat. Jadi nanti hari kiamat dia udah ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Amalnya itu tadi, dari apa yang dilakukan daripada zikirnya, apa yang dilakukan dari dia nolongin orang miskinnya, apa yang dia lakukan daripada menghormati orang-orang yang mulia. Semua yang dia lakukan nanti bakal menjadi penolong pada hari kiamat. Ya. Jadi amalan-amalan yang disebutkan tadi harus menjadi bekal buat kita nanti ngadepin hari kiamat. Dari 10 perkara itu, pilih mana yang bisa kita lakuin. Ya. Yang paling utama adalah tuhyil qulubal maita. Kita hidupkan hati yang mati. Jangan sampai hati ini mati karena tidak pernah diajak zikir. Jangan sampai hati ini mati karena tidak pernah duduk dengan para ulama. Jangan sampai hati ini mati gara-gara kita enggak pernah baca Quran dan merenungkan Quran. Jangan sampai hati ini mati karena kita tidak mendengar atau tidak membaca nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Persiapkan, hidupkan hati ini dengan zikir, hidupkan hati ini dengan Quran, hidupkan hati ini dengan banyak dengar nasihat dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang alim. Bekal ini semua buat kita. Nanti kita bakal temukan amalan-amalan ini sebagai penolong buat kita di hari yang penuh dengan huru-hara. Kalau kita sering dapetin umpama kayak kebakaran, umpama kayak orang banjir, orang penuh dengan ketakutan, itu baru segitu doang. Bagaimana nanti huru-hara kiamat, di mana bintang berjatuhan, gunung berterbangan seperti abu, ya, matahari akan hilang cahayanya, laut akan menjadi api. Kebayang nggak tuh gimana nanti orang rasa takutnya ketika hal itu terjadi? Maka
bagi orang yang melakukan 10 perkara itu tadi, maka dia akan penuh dengan kesiapan ketika menghadapi hari-hari tersebut. Wa hiya daliluhu hina yantahi bihil yaqin. 10 perkara itu adalah dalil. Dalil itu adalah petunjuk. Hina yantahi bihil yaqinu, ketika mengakhiri dengannya itu akan kematian. Kita bakal mati. Ketika kita akan mati, sakratul maut, itu setan berjuang untuk mengkafirkan orang yang sedang sakratul maut. Hati-hati. Itu setan bakal punya peranan yang sangat besar bagi orang yang sakratul maut. Dia akan muncul mengaku sebagai Tuhan. Dia akan muncul untuk menipu daya orang yang sakrat, supaya gimana caranya biar dia tidak menyebut kalimat tauhid. Ini setan bakal punya peranan tuh yang besar nanti ketika orang menghadapi sakratul maut. Dia akan muncul, dia akan menggoda, akan berjuang untuk mengkafirkan orang supaya orang itu mati dalam keadaan tidak beriman. Ini yang mesti jadi kekhawatiran kita. Tapi bagi orang yang sudah melakukan 10 perkara ini, maka amalan ini akan menjadi dalil, akan menjadi petunjuk bahwa apa yang dilakukan setan itu adalah perkara yang salah, perkara yang menipu, sehingga dia akan terbebas daripada tipu daya setan. Mana nanti kalau misalkan setan itu ngumpul, setan itu akan muncul di hadapan dirinya, aku adalah Allah, aku adalah Tuhanmu, kamu akan masuk surga. Iya, benar, kau adalah Tuhan aku, padahal itu bukan Allah, itu adalah setan. Gimana itu? Ya. Tapi kalau orang yang punya keimanan, yang banyak amal solehnya, dia akan mendapat petunjuk. Jangan kena tipu daya, itu setan. Dia bakal dijauhkan daripada tipu daya setan. Karena amalan itu akan menjadi dalil, menjadi petunjuk nanti ketika hari sakratul maut. Dia akan ditunjuki dengan akidah yang benar, sehingga dia mati bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, mati dalam keadaan iman, mati di dalam mempertahankan keimanan dan keislamannya. Ini adalah satu perkara yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sangat khawatir ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, dia dalam keadaan lalai, tidak ingat Allah. Ini yang menjadi ketakutan bagi orang yang beriman. Orang beriman gak takut bensin naik, gak takut. Orang beriman gak takut yang namanya harga kebutuhan pada mahal, gak takut, karena dia yakin, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini semuanya udah dijamin sama Allah rizkinya. Maka apapun yang terjadi dengan keadaan sekarang, dia yakin bahwa Allah sudah menjamin masing-masing rizki kita. Jadi orang mukmin enggak takut dengan keadaan dunia yang seperti ini, enggak takut. Yang dia takutin beberapa hal, salah satunya dia takut ketika malaikat mencabut nyawanya, dia dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Itu yang ditakutin sama orang yang beriman. Nah, makanya supaya kita selamat di akhir umur, maka lakukan apa yang
dinasehati oleh Luqman Hakim kepada anaknya dengan mengamalkan 10 perkara yang tadi disebutin, supaya nanti ketika sakratul maut itu akan menjadi penunjuk yang nunjukin kita kepada keselamatan, kita enggak mati dalam keadaan kafir. Ila nafsi wa huwa satratun. Amalan 10 perkara itu tadi adalah satrah. Satrah itu adalah penutup pakaian. Satratun hina la yastaruhu thawbu, adalah penutup di hari ketika tidak menutup bagi badan itu oleh pakaian. Nanti orang hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, nyeker. Tapi bagi orang yang mengamalkan 10 perkara ini, maka 10 perkara ini akan menjadi penutup untuk dirinya. Akan menjadi penutup untuk dirinya. Artinya dia tidak akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dia tidak dibangkitkan dalam keadaan nyeker, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Akan ditutupi oleh apa? Akan ditutupi oleh 10 amalan ini yang akan menutupi ia pada hari ketika manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Manusia akan dikumpulkan nanti oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hufatan. Hufatan dalam keadaan enggak pakai alas kaki, nyeker kalau bahasa kita, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, nah dia dilahirkan dalam dikumpulkan dalam keadaan uratan. Uratan artinya telanjang, enggak pakai pakaian. Tapi bagi siapa yang melakukan 10 perkara ini, akan ditutupi ketelanjangannya itu dengan 10 amalan ini. Dan itasan, manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan haus, kehausan. Sakara, dalam keadaan mabuk, ya. Orang kalau mabuk gimana? Sempoyongan, dalam keadaan mabuk. Hayara, dan dalam keadaan kebingungan. Min ahwali yaumil qiyamati, dari keadaan hari kiamat, ya. Tuh, nanti orang dikumpulkan seperti itu. Huru-hara hari kiamat, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dalam keadaan haus, dalam keadaan mabuk, dan dalam keadaan kebingungan. La ya'lamur rajulu bil mar'ati, di saat itu tidak mengetahui oleh seorang laki-laki bil mar'ati, dengan seorang wanita, enggak kenal lagi. Pada saat itu lelaki enggak kenalin wanita. Wal mar'atu wala ta'lamul mar'atu birrajuli, dan tidak mengetahui seorang wanita birrajuli, dengan seorang laki-laki. Laki enggak kenal perempuan, perempuan enggak kenal laki. Artinya saking udah enggak mikirin orang begitu banyak, tapi dia enggak mikirin orang lain. Yang dia pikirin hanya dirinya sendiri, sampai
buat ngenalin itu orang laki apa orang perempuan aja dia nggak bisa. Itu kebingungan kayak begitu. Separah apa itu kebingungan? Sampai orang nggak ngenalin mana laki mana perempuan, saking udah nggak bisa ngebedain lagi. Ya kita sering ngelihat orang kalau dalam keadaan panik, rumahnya kebakaran, yang dibawa bukan anaknya tapi yang dibawa guling. Itu saking paniknya dia nggak bisa bedain mana anak mana guling. Dia pengen nyelamatin anaknya, cuman yang kebawa bukan anaknya tapi guling yang dibawa, dikirain itu anaknya. Itu baru kebingungan di dunia dengan huru hara umpama kebakaran. Ya. Kita suka dengar tuh orang kalau dalam keadaan musibah, dalam keadaan panik, dia punya kerjaan itu kadang-kadang nggak kekontrol, saking paniknya. Itu nanti hari kiamat begitu, rasa takut dengan huru hara yang begitu besar menyebabkan seorang laki-laki nggak ngenalin perempuan dan seorang perempuan nggak ngenalin laki-laki, saking dalam keadaan huru hara yang begitu hebat. Makanya bekali diri kita selama kita masih hidup di dunia dengan amal soleh, bil khusus dengan nasihat Luqman Hakim ini yang 10 perkara itu, maka jadikan bekal untuk kehidupan nanti setelah kita meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik buat kita, Allah kasih kekuatan buat kita untuk mengamalkan 10 perkara ini yang akan menjadi bekal yang begitu berharga buat menghadapi hari kiamat, hari yang penuh dengan huru hara, hari yang sangat dahsyat daripada kegaduhannya. Ya, kita jadiin bekal. Jangan sampai kita nyesal, ya, karena nggak ada bekal dengan amal-amal kebaikan, nggak ada bekal dengan amal-amal soleh. Wallahu a'lam. Wal maqalatu tsalitsatu asyratun. Wal maqalatu tsalitsatu asyarata. Qala ba'dul hukama. Wallahu a'lam.